warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasabah Intan, NPM 23410021, kelas A Prodi Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Haidian Amirus, MKes sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar epidemiologi. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan terkait data epidemiologi. Yang pertama, ada pengumpulan data. Merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang jelas, tepat, dan ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Untuk dapat menjalankan surveillance dengan baik, pengumpulan data harus dilaksanakan dengan teratur dan terus-menerus. Tujuan spesifik dari pengumpulan data yaitu yang pertama, menentukan kelompok atau golongan populasi yang menggunakan risiko terbesar untuk terserang penyakit. Dapat berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. 2. Menentukan penyebab penyakit dan karakteristiknya. Ketiga, menentukan reservoir penyakit infeksi. 4. Memastikan keadaan yang menyebabkan berlangsungnya transmisi penyakit. Yang kelima, mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan. Setelah dilakukannya pengumpulan data, kemudian dapat melakukan pengolahan data yang bertujuan untuk menyiapkan data agar dapat ditangani dengan mudah waktu dianalisis dan dapat bebas dari kesalahan yang dilakukan pada pengumpulan data. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan tabulasi data, penggunaan grafik atau pemetaan, dan penggunaan angka statistik. Kemudian dilakukannya analisis data yang bertujuan untuk mengetahui variabel yang dapat menggambarkan suatu masalah dan faktor yang mempengaruhi, serta bagaimana data dapat menjelaskan tujuan surveillance. Analisis data kegiatan surveillance dapat dilakukan dengan yang pertama, membandingkan variabel data dengan melihat perbedaan angka pada tabel atau perbedaan bentuk grafik dan melihat hasil perhitungan statistik untuk menentukan besarnya perbedaan bermakna secara statistik. 2. Mengukur besarnya keterkaitan atau korelasi antara suatu variabel terhadap kejadian penyakit. Dengan melihat besarnya keterkaitan angka pada tabel atau grafik, lebih mudah dengan menggunakan diagram sebar atau scatter, grafik sebar titik, dan perhitungan statistik untuk mengukur besarnya keterkaitan dan kemaknaan secara statistik antara suatu variabel atau faktor resikonya terhadap suatu kejadian penyakit. 3. Mengukur besarnya kecenderungan atau tren penyakit dengan melihat hubungan antara jumlah penyakit atau kondisi populasi berdasarkan waktu kejadian pada kelompok populasi. Misalnya, kecenderungan data surveillance yang meliputi data bulanan penyakit, data mingguan wabah, atau data tahunan kasus penyakit. Setelah menganalisis data, kita dapat menyimpulkan atau interpretasi data yaitu adalah menyampaikan pokok hasil analisis data sesuai tujuan surveillance. Interpretasi data dapat berisi tentang yaitu yang pertama, berdasarkan penyebaran penyakit dan kematian menurut tempat, waktu, dan sifat penderita dalam jumlah mean, rate, dan persentase. Kemudian yang kedua, penyebab penyakit dan faktor risiko terjadinya penyakit. Kemudian yang ketiga, kecenderungan perkembangan penyakit. Kemudian yang keempat, ada prioritas masalah yang harus ditanggulangi. Kegiatan surveillance akan bermanfaat apabila disebarluaskan diseminasi ke orang lain atau instansi terkait. Dan kesimpulan analisis yang dapat dimengerti dan kemudian dimanfaatkan sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan kegiatan surveillance, upaya pengendalian dan evaluasi. Kemudian ada sumber data surveillance epidemiologi, yaitu memberikan gambaran terperinci mengenai data surveillance. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.